Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwan, NRP 20, kali ini akan menjelaskan modul mengenai working with database pada Y. Jadi modul ini nanti akan jelaskan bagaimana database Y itu bekerja dan apa itu database di Y, dan juga bagaimana kita mengoperasikannya agar bisa lebih advance. Jadi ada yang namanya YDAO, Database Access Object. Jadi YDAO ini dibangun di atas PDO atau PHP Data Objects. PDO sendiri ini merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. Nah, YDAO ini menyediakan Object Oriented API, jadi untuk mengakses database relasional. Nah, YDAO ini merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti Query Builder dan Active Record. Jadi dengan YDAO ini kita bisa mengakses database kayak menggunakan bahasa SQL gitu. Jadi lebih advance kalau udah seperti itu. Nah, YDAO ini dapat langsung mendukung DBMS seperti berikut ini ya. Bisa dibaca ini daftarnya. Lalu lanjut, jadi cara koneksi database Jadi cara koneksi database-nya itu seperti ini ya. Jadi untuk dapat mengakses database, Anda harus terhubung ke database tersebut dengan cara membuat instance dari YDB connection. Jadi di sini ya, buat instance dari YDB connection. Lalu akses ke database ini seringkali dilakukan dari beberapa tempat berbeda. Jadi koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasikan pada application komponen. Jadi seperti ini ya, di application komponen. Jadi lebih tepat ya kalau database itu dibangun di aplikasi komponen, bukan di front end maupun back end, karena application itu sebagai penengah gitu kan. Untuk konfigurasinya bisa dilihat seperti ini. Jadi di komponen lalu ada ini DB nya. Konfigurasi ada kelas, DSN, username, password, dan charset. Lalu kita dapat mengakses koneksi DB di atas melalui ini sintaks ini ya, y up db. Nah, konfigurasi di atas itu merupakan contoh koneksi ke database MySQL. Jadi untuk database lain, pastikan nilai properti DSN. Jadi DSN ini ya. DSN ini itu diisi dengan nilai yang sesuai dengan database server yang digunakan. Jadi semisal kalau kita menggunakan PostgreSQL, itu kita ganti DSN-nya menjadi seperti ini. Jadi yang sesuai gitu, DNS yang sesuai dengan database yang kita tuju. Nah, lalu untuk menjalankan SQL query, kita panggil fungsi create on command dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Nah, kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia. Jadi contohnya di samping ya. Jadi ini. Jadi jangan lupa untuk menggunakan ini ya, YUpDB, agar kita bisa menggunakan database pada Y, database advance. Lalu di DB ini kita buat create command. Jadi dengan create command ini kita bisa masukkan bahasa query, bahasa SQL ya, misal. Lalu kita lakukan query all. Jadi untuk menjalankan command tersebut. Nah, untuk menjaga presisi, data yang diambil dari database itu selalu direpresentasikan sebagai string, walaupun tipe data dari kolom pada tabel adalah numerik. Jadi ini catatan. Jadi bisa dilihat seperti ini, create command, daftarnya. Lalu lanjut ke building parameters. Jadi untuk menghindari serangan SQL injection, itu kita bisa menggunakan parameters, bantuan parameters, yaitu binding parameters. Jadi pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Jadi tidak hanya melindungi SQL injection, tapi juga meningkatkan performa. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode bin value. Jadi untuk bin a single parameter value, lalu bin values. Jadi dengan S itu untuk multiple parameter value in one call, dan bin param. Jadi similar to bin value, tapi juga support binding parameter reference. Jadi seperti itu ya, contohnya seperti ini. Misalnya create command where ID. Lah, jadi ini kan rawan ya. Jika menggunakan bahasa SQL mentahan itu rawan terkena LSQL injection. Jadi untuk menghindarinya kita bisa menggunakan binding parameters. Jadi seperti ini. Params di get ID jadi seperti ini. Nah, nanti ada bin value. Jadi di bin value ID nanti diganti dengan get ID. Get ID yang dapat dari ini.
lalu bin value juga, dan query one. Jadi seperti itu ya binning parameters. Jadi bisa dilihat contoh yang lain sama seperti ini. Lalu lanjut, bagaimana kita menjalankan perintah SQL selain query? Jadi untuk menjalankan perintah SQL selain query, kita bisa memanggil metode execute. Jadi seperti ini ya, execute. Nah, untuk perintah-perintah DML gitu, selain menuliskan statement SQL dasar, dapat juga dilakukan dengan memanggil metode insert, update, delete sebelum memanggil metode execute. Jadi udah ada metode bawaannya gitu. Jadi kita nggak perlu manggil SQL mentah, SQL dasar gitu kan. Kita langsung bisa melakukan update, delete sebelum melakukan metode execute. Jadi seperti itu ya. Ini sebenarnya contohnya kan. Lalu lanjut, di sini ada meletakkan nama table dan kolom dalam tanda petik. Nah, jadi ada kalanya kita tuh perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya terdapat nama table atau kolom dalam tanda petik. Misal kita ingin menjalankan perintah SQL select some salary from employee. Nah, aturan penggunaan quote itu berbeda antara DMS1 dengan lainnya. Jadi jangan samakan ya. Sehingga menambah kerumitan dalam menulis perintah SQL untuk aplikasi yang database agnostik yang tidak terikat dengan jenis DBMS. Dalam YDAO, kita dapat mengquote nama kolom dalam double kurung kotak, jadi seperti ini ya, dan nama table dalam double kurung awal. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini adalah kolom ya, kolom kita akan namanya ID. Kita update dengan 2 kurung pagar. Lalu untuk tabel kita bisa update dengan kurung kurawal 2. Jadi semisal ini bisa membantu kalau misalnya ini kita masukkan dengan variabel. Nah, lalu bagaimana dengan multiple DBMS? Jadi dalam sistem yang besar atau kompleks itu seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Nah, untuk performa, kita mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan data di DBMS slave. Jadi menggunakan metode master slave gitu ya, urut-urat slave splitting agar performa meningkat. Nah, untuk menerapkan strategi di atas, kita bisa mengatur konfigurasi koneksi database Anda seperti script di samping ini. Jadi kita menentukan masternya mana dan slave-nya mana. Jadi seperti ini ya. Jadi di sini jangan lupa ya untuk import kelasnya IDB connection. Nah, sedangkan untuk metode query exegete itu akan dianggap sebagai perintah read dan dilakukan pada DBMS slave. Jadi di sini untuk metode execute, metode write itu kita konfigurasikan untuk master. Sedangkan untuk read, untuk membaca data itu dikonfigurasikan terhadap slave. Jadi dengan konfigurasi seperti ini, itu bisa meningkatkan performa. Hanya saja timbal baliknya itu meningkatkan kompleksitas. Lalu kita bisa bekerja dengan database skema. Jadi seperti ini ya. YDAO itu menyediakan metode lengkap untuk manipulasi objek-objek dalam database. Jadi seperti ini ya, bisa dibaca table, name table, set table. Jadi metode-metode ini sama seperti metode yang SQL seperti biasanya. Cuma ini sudah dalam bentuk metode gitu. Jadi lebih simpel, kita tinggal menggunakannya saja pada YDAO. Jadi bisa dilihat ya ini. Bisa dilihat di sini. Oke, lanjut. Query builder. Jadi pada query builder ini dibangun di atas YDAO. Nah, dengan query builder kita memungkinkan untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Penggunaan query builder ini biasanya menggunakan 2 langkah. Yang pertama itu membuat objek IDB query yang merepresentasikan SQL query. Lalu yang kedua itu kita menjalankan metode query. Misal al dari IDB query untuk mengambil data dari database. Jadi seperti ini ya. Kita jalankan dengan al, dan ini query builder jadi seperti ini. Namanya query builder secara agnostik, jadi seperti ini contohnya. Nah, di mana bin parameter last name ini diisi dengan teks Jono. Jadi last name ini adalah bin parameter. Nah, sedangkan pada query builder kita tidak perlu repot memiliki bin parameter lagi. Jadi sudah otomatis gitu. Kalau misalnya ada parameter ini, itu sudah otomatis menjadi bin parameter. Jadi sudah aman gitu.
lebih aman daripada tidak menggunakan. Lalu untuk select seperti ini ya. Untuk query builder bisa dilihat ya teman-teman di sini. Untuk select bisa dilihat. Lalu lanjut di from juga bisa dilihat seperti ini. Query builder jadi sudah jelas, bisa dibaca. Lalu where seperti ini. Nah ini ada peringatan ya. Jadi di where ini jangan masukkan variabel dalam word secara langsung karena akan rentan diserang dengan SQL injection. Jadi ya saya lupa menjelaskan. Jadi kalau misal kita menggunakan variabel gitu pada query kita, itu rentan sekali terkena SQL injection karena variabel tersebut itu bisa saja berubah gitu, bisa saja diubah oleh para attacker dengan cara yang mudah gitu, dibandingkan kita tidak menggunakan variabel. Jadi hati-hati. Jadi seperti ini ya. Ini rawan terkena SQL injection dan cukup berbahaya. Jadi seperti itu ya untuk peringatan menggunakan where. Lalu seperti ini ya, and where dan or where bisa dibaca. Jadi and where or where ini sama kayak where, cuma digunakan untuk menambah kondisi di dalam sebuah query. Jadi semisal kita ingin mencari yang titelnya seperti gitu. Jadi seperti ini. Di sini juga ada filter where, jadi kita membuat kondisi pada where yang melibatkan masukan dari user. Biasanya kita ingin mengabaikan jika nilai inputnya kosong. Jadi seperti ini untuk filter where. Bisa dibaca. Lalu lanjut ada order by, group by, dan having. Jadi bisa dibaca ya. Jadi ini tuh bisa dibaca sendiri karena memang perintahnya itu memang sama seperti SQL, perintah SQL seperti biasanya gitu. Jadi sudah umum. Lanjut limit dan offset. Jadi untuk limit dan offset seperti ini ya. Ini ada pesan tambahan. Jadi untuk DBMS yang tidak mendukung limit dan offset misalnya SQL, query builder itu akan mengenerate statement SQL yang mengemulasikan fungsi limit atau offset. Jadi walaupun tidak didukung, itu tetap dari query builder-nya akan diemulasikan gitu, agar tetap bisa berjalan limit dan offsetnya. Nah lalu selanjutnya ada query method. Jadi query method ini metode dari query ya. Nah dari query method itu bisa all, one, column, scalar, axis count, dan min. Jadi ini kita ingin seperti apa gitu kan. Kalau all ini return semuanya, kalau one itu baris pertama, paling pertama, kolom ini kolom pertama, scalar itu scalar value, dan sebagainya. Jadi bisa dibaca sendiri ya. Jadi query method ini untuk menerima return dari query itu seperti apa kita minta. Itu kita menggunakan query method. Jadi seperti ini ya. Misal kita select ID email dari user tertentu. Nah ini kita mintanya all, jadi kita akan menerima semua data di tabel tersebut dari tabel user. Lalu untuk ini like username test dari user itu kita akan mengambil satu baris pertama gitu, paling pertama kita ambil. Jadi seperti itu untuk query method. Lalu ada batch query. Jadi ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode yang seperti ini itu bukanlah pilihan yang tepat karena bisa mengurangi performa karena menggunakan memori yang besar. Nah, batch query ini akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Jadi, kursor ini kan sudah ada ya di pelajaran database juga. Contohnya seperti ini ya. Jadi, umumnya dengan kursor itu kita gunakan looping. Di sini kita gunakan for each. Lalu kita buat batch 10 gitu kan. Secara default, batch query akan mengambil status data untuk setiap iterasi. Nah, kita dapat mengubahnya yang default ini dengan mengisikan nilai ukuran dengan parameter pertama ketika memanggil metode batch. Jadi seperti ini 10. Jadi dari 10 ini akan diambil 10 data pada iterasi pertama. Jadi setiap iterasi akan mengambil 10. Jadi iterasi 10, iterasi 10. Dengan ini itu akan lebih meningkatkan performa karena tidak menggunakan memori yang besar dibandingkan kita menggunakan metode ini, query all. Jadi seperti itu untuk batch query. Lalu ada active record. Jadi pada active record ini akan menyediakan antarmuka secara object oriented untuk mengakses data dan memanipulasi data pada database. Nah, sebuah kelas AR itu diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database.
sebuah instance dari AR sendiri itu berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Semisal ya, ada customer itu sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer. Maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi customer kita buat new objek baru, new customer. Lalu di customer ini kita isikan kolom nama dengan ini. Lalu jika sudah kita bisa lakukan save. Jadi ini yang dinamakan active record. Kita tidak perlu membuat query builder atau sintaks query biasanya gitu. Kita bisa lakukan seperti ini. Ini yang dinamakan active record. Jadi hal ini sangat berguna gitu kalau misal inputan data itu dilakukan secara bertahap. Jadi agar lebih fleksibel juga. Nah ini kalau dibandingkan dengan query biasa jadi seperti ini. Gitu. Kalau ini kan lebih kurang fleksibel kan, karena kalau emang kita buat layan kita perlu lakukan enter lagi, nama tabel yang mana, terus kondisinya apa gitu kan. Kalau ini kan lebih fleksibel jika ingin dilakukan bertahap. Ini keuntungannya ya, sudah saya jelaskan juga, lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan, tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Nah ini dukungan AR ya, bisa dibaca. Seperti itu dukungannya yang bisa didukung DBMS ya. Nah, di sini dijelaskan deklarasi AR class. Jadi deklarasi AR itu dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend ini di DB Active Record. Dari ini ya. Nah, dalam kelas ini metode table name itu harus di override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Instance AR ini dianggap sebagai model sehingga kelas AR biasanya diletakkan di dalam namespace app models. Jadi seperti ini ya. Kelas AR. Nah, YDB Active Record merupakan kelas yang mengextend kelas YBase model sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas AR. Jadi seperti metode atribut, metode validation rule itu yang dimiliki oleh kelas model itu bisa dijalankan pada Active Record. Di kalian kan sudah jelaskan ya. Pada Active Record ini itu kelas yang mengextend kelas dari model. Nah, secara default itu kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi DB. Ya ini ya, YAppDB untuk terhubung dengan database. Jadi seperti itu untuk AR class. Lalu untuk query data. Jadi setelah AR terdeklarasi, jadi kan sebelumnya sudah kita deklarasikan, kita dapat menggunakannya untuk mengquery data dengan langkah-langkah seperti berikut. Jadi yang pertama kita buat sebuah objek query dengan memanggil metode ini, find ya. Lalu setelah ketemu jadi ini ya, find. Jadi ID-nya sudah 3. Jadi one ini kita mengambil data tersebut dan kita masuk ke customer. Nah, jika sudah kita atur objek query dengan memanggil metode-metode query building seperti where, order by. Jadi sudah dijelaskan ya. Ini langkah 2-nya. Nah, langkah 3-nya ini kita nilai returnnya seperti apa gitu kan. Panggil salah satu metode query untuk mengambil data. Jadi seperti all, one, atau count. Jadi contohnya ini one, jadi hanya mengambil satu baris. Paling awal, all itu semua data. Jadi ada 3 langkah ya. Nah, cara di atas itu mirip seperti penggunaan query builder. Hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek AR. Gitu ya. Jadi beda lagi kalau objek AR. Nah, ini ada find one dan find all. Jadi metode find one dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode find one ini akan menghasilkan satu baris data pertama. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Find all itu akan menghasilkan seluruh baris data hasil dari query. Nah, kedua metode ini dapat menerima parameter berikut. Jadi bisa nilai scalar value. Nilai ini dianggap sebagai primary key untuk data yang dia cari. Lalu ada sebuah array yang berisi nilai scalar. Jadi nilai-nilai tersebut diperlakukan sebagai nilai primary key yang akan dicari. Dan sebuah associative array, key value pair, jadi pasangan itu. Nah, jika kita sudah mendeklarasikan dan membuatnya, kita bagaimana cara mengaksesnya? Untuk mengaksesnya itu, query melalui kelas AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance AR. Nah, setiap atribut dari objek AR itu memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR. Jadi case sensitif ya sifatnya. Lalu atribut-atribut tersebut itu akan di-generate oleh Y secara otomatis. Karena membuat otomatis, kita jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR.
Jadi seperti ini yang menggunakannya. Kita tinggal manggil customer terus ID, customer email. Jadi seperti itu. Lalu transformasi data. Seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari data tersebut ketika disimpan dalam database. Misalkan kita ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format seperti ini ya, year, month, day. Nah, kita dapat melakukannya dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut. Lihat kode di samping ya. Jadi seperti ini ya. Kita bisa membuat metode sendiri atau jadi ini nih metodenya. Kita buat metode get data sendiri. Get birthday text itu kita ubah jadi seperti ini. Set birthday text juga. Jadi leluasa ya database di ini. Nah, kalau misal kita mengambil data dalam bentuk array itu ini saya jelaskan ya. Mengambil data dalam bentuk objek array itu sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Nah, untuk menghemat penggunaan memori, kita dapat mengambil data itu dalam bentuk array. Jadi menggunakan metode array ya, sebelum melakukan teori. Kurangannya ini kita akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek array, karena kan bukan objek array lagi kan, karena sudah menjadi array. Jadi customer ini akan jadi array, bukan jadi AR lagi gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya dalam batch ini kita juga bisa gitu mengambil data per kelompok. Nah, cara ini juga menghemat memori ya, khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Semisal ini ya, kita lakukan looping seperti sebelumnya sudah jelaskan batch 10. Lalu di sini kita find each dan wait order, jadi eager loading. Nanti akan ada penjelasan selanjutnya mengenai loading. Lalu untuk menyimpan data dengan AR ini kita dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database. Jadi kita siapkan instance AR, berikan nilai untuk atribut pada AR, panggil metode ini save. Jadi jika kita sudah mengassign, kita membuat objek baru, kita mengassign kolom yang berhubungan, lalu kita lakukan save. Nah, pada save ini kita bisa melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instance AR. Jadi kalau semisal kita menemukan ini ya, ini yang existing, jika kita lakukan save itu akan otomatis menjadi update, bukan insert lagi. Lalu ada validasi data. Pada validasi data ini, karena kelas si DB Active Code itu di-extend dari kelas si base model, kelas AR itu juga memiliki fitur validasi yang sama. Jadi kita dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride fungsi roles. Jadi di roles ini kita override gitu agar aturan validasi bisa kita ubah. Jadi di sini ya, di sini public function itu kita override ini. Jadi semisal name itu required, name string, jadi harus string, name itu dibutuhkan, dan email itu maksimal 150. Nah, jadi jika metode validate mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan. Jika tidak, itu tidak akan disimpan. Dan kita juga bisa memanggil fungsi save false. Jadi kalau save false ini kita bisa menjalankan metode kita melakukan save tanpa melakukan validate gitu. Jadi itu ya, fleksibel gitu loh. Kalau sewaktu-waktu kita memang tidak butuh rules berikut, kita bisa menggunakan false. Masukkan parameter false pada save ini agar langsung melakukan save, tidak ada pengecekan. Karena jika tidak ada false-nya, hanya seperti ini itu tidak akan di-input gitu kalau semisal rules-nya tidak terpenuhi. Jadi hanya rules-nya terpenuhi saja, itu akan dilakukan save. Lalu ada yang namanya dirty attributes. Jadi ketika kita memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui AR, itu hanya akan menyimpan dirty attribute saja. Nah, sebuah atribut ini dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Metode validate ini akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Nah, Anda dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty memanggil metode ini. Dirty atribut ya. Lalu ada default attribute values. Jadi beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default.
Nah, untuk mendapatkan nilai default dari database itu dapat Anda lakukan dengan memanggil metode load default values. Jadi seperti ini ya. Jadi kita membuat AR baru, lalu kita lakukan load default values. Jadi akan meload value mengassign value yang default yang sudah kita terapkan. Nah, kalau mengupdate beberapa batch sekaligus itu seperti ini ya. Jadi metode save yang telah dijelaskan sebelumnya itu hanya dapat mengupdate satu saja gitu kan. Nah, kalau melakukan update batch sekaligus itu kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Jadi customer itu update all, pada status itu kita buat aktif semua, like, email dan email example.com. Jadi seperti ini untuk emailnya. Jadi seperti itu. Lalu untuk menghapus data kita bisa melakukan ini, delete. Kita juga bisa melakukan delete all. Jadi untuk delete all itu ini ya, kita jangan lupa panggil metode ini ya, delete all. Jadi dari ini ya, awal asalnya. Jadi pada delete ini kita bisa lakukan pada AR, delete all jadi seperti ini. Nah, untuk transaksi itu dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaction itu, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Nah, sedangkan jika ada satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Jadi commit itu akan dilakukan, rollback itu akan kembali ke rollback sebelumnya gitu. Jadi contohnya ini ya, transaksinya. Jadi kalau misalnya terjadi exception itu akan dilakukan rollback. Jika berhasil akan dilakukan commit. Jadi seperti itu. Lalu untuk relational data ini selain bekerja dengan tabel tunggal, Active Record itu juga mampu untuk membawa serta tabel yang berelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer ini berelasi dengan data order, di mana seorang customer itu dapat memiliki satu atau lebih order. Nah, dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi ini. Customer order. Ekspresi ini akan berisi array dari objek array order. Jadi kalau misalnya memang customer berrelasi dengan order lebih dari satu order, itu akan dikembalikan sebagai nilai array. Nah, untuk deklarasi relasi itu jadi seperti ini ya. Ada ini di sini, pada model itu ada di sini. Misalnya get customer itu nanti hash1. Nah, jadi fungsi hash_many itu digunakan untuk relasi one to many, untuk hash1 itu one to one. Jadi ini yang penting ya. Yang penting. Nah, ini juga ada. Jadi setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format get exit, di mana exit itu disebut dengan nama relasi. Jadi seperti itu ya. Lalu untuk mengakses relational data, kita bisa mengakses melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi hash_many, maka dia akan mengembalikan array dari objek AR yang direlasikan. Sedangkan jika deklarasi relasi menggunakan fungsi hash1, maka akan mengembalikan sebuah objek AR. Jadi gitu ya, bedanya hash_many dan hash1. Jadi kalau hash1 itu akan mengembalikan objek AR, kalau hash_many akan mengembalikan array dari objek AR. Jadi contohnya seperti ini. Lalu ada relasi melalui junction table. Jadi dalam conceptual data modeling (CDM) itu kadang kita mendefinisikan relasi many to many. Nah, misal relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa folder. Nah, pada kondisi ini itu dibutuhkan sebuah tabel relasi gitu kan, yang disebut sebagai junction table. Kita dapat mendeklarasikan relasi melalui junction table dengan memanggil metode via atau via table. Jadi seperti ini ya. Nah, ini junction table, ada via-nya. Ini juga via table. Jadi ini yang dinamakan junction table. Jadi contohnya bisa dilihat ya. Ini yang via. Lalu selanjutnya ini. Jadi cara penggunaan relasi itu yang dideklarasikan melalui junction table sama seperti relasi normal. Jadi contohnya seperti ini.
Nah, itu ada yang namanya lazy loading ya. Lazy loading dan eager loading. Tadi kan sudah saya sindir mengenai eager loading. Jadi data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Nah, pengaksesan seperti ini tuh disebut sebagai lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi itu hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut itu dibutuhkan untuk pertama kali. Semisal ini yang di atas ini ya. Baris kode yang pertama hanya akan menjalankan SQL pada tabel customer saja. Lalu baris kode kedua akan menjalankan SQL pada tabel order di mana kolom customer ID 123. Lalu baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah ini. Jadi SQL tidak akan diekspor karena sudah diterapkan lazy loading. Nah, lazy loading itu sangat convenient digunakan. Namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading itu dapat memiliki performa yang buruk. Jadi contohnya seperti ini. Jika 100 gitu kan. Kalau 100 kan maka kode itu akan kita melakukan SQL sebanyak 101 kali. Itu kan tidak efisien itu kan. Hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order. Jadi kalau kita mengakses data order dalam for each ini itu akan masing-masing customer dalam forest itu akan dijalankan SQL-nya. Jadi kan tidak efisien. Nah, kita bisa menyelesaikan hal tersebut menggunakan eager loading. Jadi dengan mengambil metode with order ini, Anda telah menginstruksikan objek Anda untuk sekaligus mengakses data order dari 100 customer dengan satu statement SQL. Jadi nggak satu-satu gitu dalam 100 SQL. Jadi langsung semuanya gitu kan dalam satu statement SQL. Jadi lebih efisien. Sehingga total statement SQL itu hanya 2. Jadi dari sini dan di dalam for each jadi 2 kali. Jadi lebih efisien dibandingkan dengan lazy loading. Nah, jadi sekian ya penjelasan modul tadi. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai latihan. Jadi pada latihan ini saya akan mempraktekkan jadi bagaimana cara kita membuat tabel gitu. Jadi kita akan buat tabel customer, order, dan order item. Lalu kita juga akan menentukan relasi-relasi gitu. Relasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu kita juga menggunakan CRUD pada customer, order, dan item. Yang pastinya menggunakan G. Dan di sini ada ketentuan khusus. Jadi pastikan bahwa satu user itu hanya boleh membuat satu customer saja. Dan ketika seorang user membuat data customer, ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Nah, itu kita tambahkan satu rute. Misalkan customer order yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang diberinya. Jadi kita juga membuat rute baru. Jadi setelah ini saya akan menjelaskan mengenai praktikalnya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai praktikumnya. Jadi kita buka ini ya, database manager. Di sini saya menggunakan PHP MyAdmin ya. Jadi saya menggunakan XAMPP, lalu saya menggunakan MySQL. Jadi menggunakan PHP MyAdmin. Lalu langkah pertama kita membuat 3 tabel baru. Jadi tabel customer, tabel order, dan tabel order item. Jadi pertama saya akan membuat tabel customer dulu. Di sini tambah table, di sini saya buat customer. Nah, jadi customer ini memiliki 4 kolom ya. Jadi ID, nama, email, dan user ID. Jadi nanti akan berrelasi dengan tabel user karena ada user ID. Kita buat ini ID 11 dan sebagai primary. Nah, di sini kita tambahin ya auto increment agar otomatis. Lalu kita buat nama dengan varchar 255. Lalu ada email itu varchar juga, panjangnya 255, dan terakhir ada user ID. User ID ini 11 dan kita buat sebagai foreign key. Jadi kita buat unik. Kita buat unik. Lalu kita create. Jadi di sini kita lakukan save. Oke, jadi sudah kita berhasil buat tabel customer. Selanjutnya kita buat tabel orders. Kita buat tabel orders.
Jadi di sini ada 3, yaitu ID, nama, dan customer ID. Oh ya, ini ID-nya integer 11, jangan lupa jadi primary, lalu auto increment. Ini mohon maaf bukan nama karena datetime ya. Datetime, jadi tanggal itu saya kosongi, ini tanggal, lalu ada customer ID. Ini tadi foreign key, jadi tabel ordernya akan berrelasi dengan customer ID. Jadi saya buat unik. Oke, lalu saya save. Oke, lalu terakhir kita buat tabel ini, kita buat tabel orders item. Di sini ada hanya dua. Jadi orders item ini sebagai tabel relasi. Karena orders ke item itu many to many. Jadi di sini ada orders ID itu 11 dan kita buat unique. Ini juga item ID 11 unique juga. Oke. Jadi seperti itu, lalu kita lakukan save. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu setelah itu setelah kita buat 3 tabel baru tersebut, kita akan melakukan desain. Jadi kita buat more, lalu designer. Jadi kita akan menghubungkan relasi. Jadi di sini itu user kita gabungkan dengan user ID. Jadi mana ya, di customer ini ya. Ini customer, ini create relationship. Jadi dari ini ya, shift itu ke user ID. Nah ini on delete tuh sementara saya buat no action dulu ya. Jadi teman-teman kalau sama mau buat delete silahkan bisa. No action. Setelah itu ini agak susah ya, maaf ini agak susah desainer ya. Ini order itu sama customer ID, jadi kita relationship customer, salah ini, salah. Jadi customer ini ID, terus ini jadi ini kita buat no action. Lalu yang terakhir ada orders item. Jadi item ID ini nanti akan berrelasi dengan item. Buat relationship item ID ini salah. Jadi ini foreign key-nya ini. Kita buat no action. Ini maaf berantakan lagi. Terakhir ada ini orders ID. Jadi pada orders ID ini kita cari orders ID ini, ID ke sini. No action. Kita buat oke. Oke, jadi nanti seperti ini ya teman-teman untuk relasinya. Saya rapikan dulu. Jadi seperti ini nanti. Akan jadi seperti ini relasinya. Jika sudah, kita bisa membuat model. Kita bisa masuk ke GUI. Jadi di sini lewat GUI itu ya, front end. Di sini kita buat model. Kita buat 4 model. Jadi ada user juga. Di user kan belum kita buat model. Pertama kita buat user.
seperti ini. Jadi seperti ini ya, front end model sudah benar. Oke, ini buat my model. Jadi kita preview, lalu kita generate. Lalu untuk customer kita buat jadi generate. Setelah itu orders, kita generate, dan terakhir ada orders item. Oke, sudah. Jika sudah, kita bisa membuat CRUD. Jadi CRUD kita buat 3 agar kita bisa melakukan create, read, update, dan delete pada model yang akan kita buat. Jadi di sini kita buat front end models. Nama modelnya itu kita kan mau buat ini customer, jadi customer. Lalu ini front end models customer search, front end models customer controller. Jadi seperti ini ya. Nah, ini maaf, ini controllers, jadi beda. Ini benar model. Lalu jika kita sudah buat, kita bisa preview. Nanti kalau otomatis dibuat. Nah, jadi seperti ini, customer controller benar masuk controller, customer search juga benar masuk model, dan view benar. Kita generate. Jadi setelah customer itu kita akan membuat ini orders. Jadi orders kita buat orders. Jadi kita tinggal ganti orders. So, kita generate. Lalu kita orders item. Di orders item. Jadi sudah 3 saja. Jadi customer, orders, dan orders item. Generate sudah. Jadi jika sudah terjadi nanti otomatis ya bisa dilihat di sini. Di front end bagian model ada customer search, ada orders item search, dan ada order search, dan di sini ada controllernya udah otomatis buat. Jadi kita sudah berhasil ya membuatnya. Kita juga bisa mengaksesnya. Kita coba akses ya. Kita coba akses misalnya orders. Nah, jadi berhasil ya, bisa akses. Lalu langkah selanjutnya ini kita mulai coding. Jadi masuk ke view, kita ubah view dulu, view customer, lalu di font.php. Jadi di sini itu kita ubah nilai user ID ini menjadi hidden input. Alasannya kenapa? Karena nanti ini kan ketika kita menginputkan user baru, customer baru, itu sesuai dengan user yang login gitu. Jadi user yang login itu otomatis customernya yaitu gitu. Nah, kita akan membuat hidden input. Jadi ini ya, saya sudah ada kodenya. Ini langsung saya ganti. Jadi yang awal teks input jadi seperti ini. Bisa dibaca ya, hidden input. Nah, jadi seperti ini. Ini saya save. Jadi bisa dilihat nanti buktinya saya tunjukkan ya. Jadi semisal saya buat customer,
Di sini kan saya belum login ya, jadi login dulu. Misal Alwan. Kita login, lalu kita ke customer. Kita create. Nah, nanti kalau kita masukkan customer baru, ini nanti otomatis akan ada ID-nya itu sesuai dengan ID user kita, itu Alwan. Jadi saya inspect elemen ya, itu otomatis. Nah ini ya, satu value-nya. Karena Alwan ini satu gitu, bisa dilihat di ini user ini. Nah jadi Alwan ini satu nilainya. Nah, Alwan itu satu gitu ya kan. Jadi benar, sudah berhasil. Lalu untuk langkah selanjutnya itu pada kita buka customer controller. Jadi controller ke customer controller kita buka, lalu di bagian action create, jadi di sini ya action create itu diubah, saya ubah menjadi seperti ini. Saya ubah menjadi seperti ini. Nah jadi akan saya jelaskan ya nanti. Jadi ketika membuat customer baru nanti akan ada variable login user. Jadi ini tujuannya untuk nih ada find one ya. Jadi untuk mencari user yang login itu kan. Jadi jika memang nol yang didaftar itu nanti akan dibuat itu. Akan dibuat atau akan dibuat tapi menggunakan render ini. Seperti ini. Nah, namun jika sudah ada gitu ID yang kita daftar sebagai customer, itu nanti akan menjalankan perintah ini. Jadi akan muncul tidak bisa membuat data customer baru. Nah ini karena kita menggunakan model user, jangan lupa kita tambahkan ini, kita import use up ini, use front end models user. Nah, jadi agar bisa digunakan. Lalu jika sudah, saya akan menambahkan ini, kita kembali ke view customer. Jadi di customer, di indeksnya pertama itu akan kita tampilkan gitu pesan error gitu. Jadi akan kita tampilkan dengan cara merubah di indeks ini. Nah di tepat bawah buton, jadi di bawahnya nanti akan saya tambahkan kode. Jadi kodenya ini, ya. Jadi akan saya jelaskan. Tadi kan errornya kan itu ya, hash flash kan, MSG error, nanti itu akan menampilkan alert danger. Jadi ini saya tunjukkan. Nah ini, jadi akan di set flashnya. Jadi kalau misalnya itu hash flash, maka kan true kan. Nah, kalau true itu nanti akan menampilkan ini HTML ini error. Kalau tidak ya sudah tidak dijalankan error ini. Lalu di bagian bawah file index.php ini kita tambahkan ini. Kita tambahkan fungsi. Jadi kembali lagi ke customer controller. Ini jangan lupa di save. Tambahkan metode baru. Jadi paling bawah kita tambahkan metode ini. Jadi show order. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi tujuannya untuk apa? Ini tujuannya itu untuk mencari data gitu. Data ini nanti akan digunakan gitu. Nah, ini akan saya jelaskan lebih lanjut ya mengenai ini nanti. Karena kita menggunakan model orders, kita perlu menggunakan ini model orders. Jadi use front end models orders. Oke. Nah ini saya akan menunjukkan ini ya. Jadi kalau misalnya tampilan pesan yang error gitu, jadi saya akan tunjukkan bakal berhasil. Jadi saya akan buat misalnya namanya Alwan. Saya save ya. Oke, kan satu kan. Lalu kalau misalnya kita lakukan update, itu bisa
Cuma kalau misalnya kita lakukan ini, jadi kalau update bisa. Nah, cuma kalau kita kembali ke customer, kita buat klik create customer, nah tidak bisa karena kita kan sudah pernah membuatnya gitu kan. Karena user ini sudah pernah membuatnya, jadi tidak bisa kita buat. Jadi berhasil ya, berhasil kita terapkan konfigurasinya. Karena sudah berhasil, kita lanjut ya mengenai fungsi action show ordering, nanti akan saya jelaskan. Jadi kita akan menampilkan order gitu, order dari customer. Jadi caranya itu kita tambahkan view baru pada view customer, itu kita lakukan duplikat gitu pada index.php. Kita lakukan duplikat. Nah, ini kita rename menjadi show show order.php. Jadi fungsi halaman itu akan menampilkan data order dari customer yang bersangkutan. Nah, ini karena ini ya, ini kan dari file itu ya, dari file index.php ini kita hapus, lalu kita ganti dengan kode ini. Ini saya sudah buat kodenya ya. Jadi tinggal copy. Ini saya copy dulu. Jadi seperti ini. Bentar ya. Jadi mana lagi? Nah, ini kita taruh di sini, Ctrl V. Nah, jadi nanti kodenya seperti ini, kode untuk show order. Jadi ini active data provider. Jadi ini nanti bersangkutan dengan yang sebelumnya tadi, yang ini nih. Nah, ini data provider ini ya, yang action show order itu akan bersangkutan. Nah, ini grid view ini gunanya untuk menampilkan gitu, menampilkan tabel order yang dibuat oleh customer. Jadi akan tampil dalam bentuk grid view. Nah, di sini saya akan jelaskan satu-satu ya. Jadi saya jelaskan satu. Jadi pada data provider ini akan melakukan new active data provider. Jadi active data provider ini ya, jangan lupa kita buat ini. Kita tambahkan use baru. Jadi dari use data active data provider. Jadi kita menggunakan dari ya, kelas Y. Lalu pada active data provider ini ada query dan pagination. Jadi ada 20 halaman. Jadi ini untuk menerapkan data provider 2. Nah, nanti itu akan diterapkan pada ini, widget ini, data provider ini. Nanti akan ditampilkan kolom ID, lalu customer nama, dan data ini. Jadi bisa dilihat ya. Jadi ada data orders item, dan jadi nanti akan di looping orderannya. Ini nanti akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. Sebelumnya ini saya ubah ya. Ini kan customer. Jadi show order. Nah, kita coba akses gitu kan. Coba akses. Kita coba akses customer show order. Oh, mohon maaf. Show order. Nah, jadi belum ada datanya ya, belum ada tampilannya. Nah, ini kita coba ini. Order ini tuh kita coba tambahkan karena memang masih kosong. Ini kita tambahkan gitu. Dari ID 1. Di insert, lalu kita tambahkan tanggalnya ya, current date. Ini tanggalnya kita pilih saja, misal ini. Lalu ini kita pilih ini, Alwano 1. Kita lakukan go. Maka berhasil ya. Berhasil masuk. Jadi kita lihat lagi.
Oke, mohon maaf, ini terjadi error ya. Kan saya benarkan sebentar. Oke, alhamdulillah sudah berhasil. Tadi saya sempat troubleshooting. Jadi ternyata ada yang perlu diubah. Jadi di sini ini ya, terutama di ini ya, buka model selalu di orders. Jadi pada orders ini sebelumnya hash1 ganti ke hash many. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan ini itu akan mengembalikan dalam bentuk array. Jadi kan orders itu kan ada bentuk banyak kan. Jadi gak hanya satu saja gitu. Jadi kita perlu ganti ke hash many agar bisa berhasil. Lalu untuk kesalahan awal tadi itu, salahnya itu saya belum memasukkan ini orders itu. Jadi ini perlu di-insert ya. Sebagai contoh ini saya sudah insert barusan. Nah, jadi sudah ini ya, sudah saya cocokkan. Jadi seperti itu. Semisal saya logout saja, logout saya buat baru. Soal Fauzi. Kita buat customer baru. Kita buat namanya Fauzi. Lalu kita coba ini. Kita coba ke rute ini, customer show orders. Show order. Nah, ini. Jadi semisal kan saya tambahkan lagi ya untuk ordernya Fauzi. Jadi di sini saya tambahkan order. Saya insert value-nya kosongin karena otomatis tanggalnya 26 semisal. Lalu ini punya Fauzi, kita buat berhasil. Nah, namun ini akan terjadi error karena harusnya sudah ada order itemnya. Jadi kita perlu menambah order itemnya. Karena setiap orderan pasti ada barangnya gitu kan. Jadi order item ini bergantung pada order. Lalu kita buat 2, lalu kita buat ini Novo Yoga 5. Buat clue. Oke, maka kita refresh, maka berhasil. Jadi seperti ini tampilan dari show order yang sudah berhasil. Jadi ini kodenya sudah benar. Kode dari view tadi yang soldernya sudah benar ya, bisa dilihat teman-teman, bisa ditiru. Jadi seperti ini. Jadi akan saya jelaskan lagi ya dari awal ini agar lebih jelas. Jadi pada data provider ini tuh itu akan didapat dari ini fungsinya sudah kita buat di customer control. Jadi yang di sini ya, action show order itu nanti akan melakukan data ini. Jadi data ini akan ditujukan pada tampilan ini, akan dilakukan for S dan akan dicetak datanya. Jadi seperti itu. Ini tujuannya itu agar dilakukan paginasi, jadi agar tidak terlalu banyak. Ini kan kebetulan hanya 2 saja, jadi tidak nampak. Oke, jadi sekian ya penjelasan praktikum saya kali ini. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.